warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2020 siap melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kabar. Yes, sir. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Cantik hari ini, ganteng-ganteng. Di rumah tetap jaga kesehatannya. Kalau keluar pakai masker. Tadi Mas Akbar saya lihat pakai masker. Bagus itu, nggih. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, nggih. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Hari ini silakan Mas Putra memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kelancaran untuk kegiatan belajar hari ini. Selanjutnya, untuk tetap mencintai tanah air kita baca dulu Pancasila. Silakan Mbak Siva memimpin teman-temannya untuk membaca Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sudah dibacakan Pancasila hari ini. Masih ingat pada pembelajaran sebelumnya sampai sudah kenalan dengan magnet, ya kan? Ada apa saja sih magnet itu? Macam-macam magnet itu ada apa saja? Magnet ladam. Terus apa lagi? Magnet batang. Magnet batang. Silinder. Ya. Jarum. Ada banyak sekali bentuk-bentuk magnet. Kemudian kita juga sudah belajar tentang formulir. Hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang magnet, yaitu tentang sifat-sifat magnet. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menguji sifat-sifat magnet. Jadi kalau sebelumnya kita sudah kenalan sama magnet, sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang sifat-sifat magnet. Selain itu nanti saya juga akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet dan akan menuliskan laporan hasil percobaannya. Setelah belajar magnet, kita juga akan kembali belajar tentang formulir, tentang teks petunjuk pengisian formulir. Jadi nanti saya juga akan belajar untuk mengisi teks formulir. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasanya
pemanasan biar siap badannya, oke? Kita pemanasan dulu. Pada hari Minggu saya ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di belakang, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Net dan juga teks petunjuk pengisian formulir. Langsung kita ke materi pertama, yaitu tentang magnet. Ini saya punya sebuah kotak putih. Kotak ini ketika saya dekatkan, ini saya punya, ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah penjepit kertas. Ini adalah penjepit kertas. Saat penjepit kertas ini saya tempel ke kotak ini, ternyata bisa menempel. Saya punya saya dekatkan juga di kotak ini. Ternyata kotak ini tuh seneng gitu ya, narik-narik benda-benda yang saya dekatkan di sekitarnya. Ada yang tahu kenapa kok benda-benda ini bisa dengan mudah itu tertarik gitu, nggak mau jauh-jauh gitu dari kotak putih saya? Kenapa ya? Magnet Bu, ada magnet. Kenapa? Ada magnet Bu. Ada magnetnya. Kita lihat apakah benar-benar di dalam sini itu ada magnetnya. Jadi benar jawabannya Mas Ivan, bahwa di dalam kotak itu tadi kenapa kok bisa menarik benda-benda yang saya dekatkan tadi, karena di dalamnya terdapat. Jadi hari ini kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat magnet. Adalah sifat yang ke-1, saat kutub yang warnanya sama, bagian magnet yang warnanya sama didekatkan, apa yang terjadi? Menolak. Kalau yang merah dengan biru, nah ini tarik menarik. Ya, berarti kalau merah sama merah didekatkan, itu berarti kutub apa sama kutub apa? Kalau merah sama merah, kutub utara dengan kutub utara. Tarik menarik atau tolak menolak? Menolak. Kalau yang biru dan merah didekatkan, berarti kutub apa dengan kutub apa? Kutub selatan dan kutub utara. Nah, kutub selatan dengan kutub utara didekatkan, maka yang terjadi adalah Tarik menarik. Alhamdulillah, pinter-pinter. Jadi dari ilustrasi tersebut kita bisa mengetahui bahwa sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tadi kan warnanya ada dua, ada warna merah dan ada warna biru. Merah kutub utara, biru kutub selatan. Dan sifat-sifatnya, kutub magnet itu juga mempunyai sifat-sifat. Jika kedua kutub tidak senama atau yang tadi warnanya berbeda didekatkan, maka akan tarik menarik. Sebaliknya, jika kutub yang senama atau yang warnanya sama didekatkan, maka akan tolak menolak. Sampai di sini ada pertanyaan? Boten. Kita lanjutkan, kita cari tahu sifat magnet yang kedua. Ini ada sebuah video, silakan diamati.
Kemudian magnetnya ditaburi dengan bubuk besi atau biji besi. Coba amati bagian mana yang warnanya lebih hitam. Kutub. Nah, yang di sini ini lebih hitam daripada yang di tengah-tengah. Jadi yang di ujung-ujungnya ini warnanya lebih hitam. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa kok di bagian kutub ini warnanya lebih hitam, lebih banyak biji besi yang mengarah ke kutub? Cahaya magnet. Ya ini ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Tadi yang ada hitam-hitamnya itu adalah daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Nah ini sifat kedua magnet adalah magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi kalau tadi sampean melihat video itu tersebar kan ya, tersebar besinya. Nah, yang dilalui oleh serbuk-serbuk besi itu adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh magnet, termasuk medan magnet. Dan gaya tarik magnet paling kuat itu berada pada kutub-kutubnya. Terlihat tadi bagian yang paling hitam itu adalah bagian kutub-kutub atau di ujungnya tadi kan, di pojok-pojok sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu kan ujungnya magnet karena tadi di bawahnya ada magnet hitam. Sampai di sini ada pertanyaan? Dan kita lanjutkan, kita cari tahu sifat magnet selanjutnya. Nah, sifat magnet yang ketiga ini masih ada video lagi. Oke, masih ada video lagi. Silakan diamati. Ambillah kertas, letakkan di atas meja percobaan. Silakan diamati. Ambillah jarum pentul, letakkan di atas kertas. Angkatlah kertas dengan tangan kiri. Jarum pentulnya ada di Ambillah atas magnet. kertas. Kemudian magnetnya diletakkan Mainkan di bawah bagian kertas. bawah kertas. Lihat apa yang terjadi dengan jarum pentulnya. Magnet dapat menarik jarum pentul. Hal ini menunjukkan magnet dapat menembus kertas. Lakukan percobaan Tadi yang dengan pertama cermin. bendanya kertas. Peganglah Penghalangnya magnet, adalah kertas. mainkan di bawah Yang kedua cermin. ini penghalangnya adalah cermin. Mainkan terus. Tebal ya daripada kertas. Apakah jarum dapat bergerak? Ya, Bisa bergerak, jarum dapat bergerak walaupun magnetnya karena terhalang gaya magnet. oleh Magnet dapat cermin. menembus cermin. Oke. Dari video tersebut, sifat magnet yang ketiga yang bisa kita amati apa? Magnet dapat menembus penghalang. Oke. Tadi ada kertas, ada cermin, ada plastik, tapi tetap bisa menggerakkan jarum pentul yang ada di atasnya. Jadi sifat ketiga magnet yaitu gaya magnet dapat menembus penghalang. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet antara lain ada jenis penghalangnya, kemudian yang kedua tebal tipisnya penghalang, seperti tadi kan jenisnya ada kertas, ada kaca, terus juga ada plastik. Tebal tipisnya kaca lebih tebal daripada kertas. Itu. Kekuatan magnetnya besar biasanya lebih besar kekuatannya. Kalau magnetnya kecil biasanya juga lebih kecil. Kemudian jarak magnet terhadap benda magnetis. Kemudian ini gaya tarik magnet dapat merusak fungsi komponen-komponen peralatan elektronik. Oke, lanjut kita amati sifat magnet yang keempat. Kita lihat magnetnya yang mana? Yang digantung, Bu, yang digantung. Itu magnet yang berbentuk apa? Ladam. Ladam yang menyerupai tapak Ladam kotak. kuda. Kemudian Orang bikin benda-benda yang bisa nempel apa saja?
Diamond. Gunting sama kunci. Sama Gunting sama Kenapa kok kunci. yang tertarik itu gunting sama kunci? Apa yang menyebabkan dua benda itu bisa tertarik oleh magnet? Karena terbuat dari besi. Buat dari logam. Karena terbuat Besi. dari logam. Terus kenapa kok pensil itu tidak bisa tertarik? Terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Kayu termasuk benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kalau begitu, gunting sama kunci itu bisa disebut sebagai benda apa? Benda yang bisa tertarik oleh magnet Magnetis. disebut benda-benda Magnetis. magnetis. Pinter. Kemudian kalau pensil itu termasuk benda apa? Non magnetis. Non magnetis. Alhamdulillah sudah pada belajar ya, ini pinter-pinter semuanya. Jadi dari ilustrasi tersebut kita bisa menyimpulkan sifat magnet yang keempat, bahwa magnet memiliki kekuatan gaya tarik terhadap benda tertentu. Jadi tidak semua benda itu bisa tertarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Biasanya terbuat dari bahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Jadi tidak semua logam bisa tertarik. Nanti bisa dicoba di rumah, logam-logam apa saja yang bisa ditarik, logam apa saja yang tidak bisa ditarik. Jadi tidak semua logam itu bisa tertarik. Contohnya anak perempuan biasanya pakai anting. Pernah enggak nyoba itu antingnya didekatkan sama magnet? Ada yang pernah nyoba? Tidak. Ya, itu bisa dicoba itu. Kira-kira nanti nempel apa enggak ya? Apakah emas itu kan juga logam ya? Apakah emas bisa tertarik oleh magnet? Nanti silahkan di rumah dicoba sendiri. Kalau sekarang kan enggak bisa, kita kan enggak ini ya, ketemu. Oke, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non magnetis. Tadi benar jawabannya Mas Ivan. Oh, sampai di sini ada pertanyaan? Boten? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan bertanya. Tapi bukan saya yang bertanya, ini. Nah, quiz time. Saya mewakilkan pertanyaan saya di kotak-kotak ini, di balik kotak-kotak ini. Sekarang tanggal berapa ya? 30. Ada di sini absen 30. Mas Putra, pilih salah satu Mas Putra. Ayah melarang Udin meletakkan magnet di dekat televisi karena apa Mas Putra? Ini. Karena tarik magnet dapat merusak komponen pada televisi. Oke, yang D ya. Kita lihat jawabannya. Dua jempol berarti memperhatikan tadi ya penjelasannya. Bahwa magnet itu tidak boleh didekatkan dengan benda-benda elektronik. Nah, ini nanti untuk lebih memahami sifat-sifat magnet, lakukan percobaan sesuai panduan pada LKPD 1. Nanti sudah saya bagikan LKPD-nya di grup WA. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, tidak. Kayaknya ada yang mulai ngantuk-ngantuk. Nah, sekarang kita seru-seruan dulu. Seperti tadi, kita rileks dulu. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Nah, sekarang kita akan belajar mengisi formulir. Adakah yang pernah mengisi formulir? Pernah. Ada yang Bu, habis pernah. lomba di kabupaten ya? Mas Putra, apakah kemarin juga mengisi formulir Mas Putra? Astagfirullahaladzim, salah nanti. Waktu voli? Apakah mengisi formulir? Mengisi ya?
Ada apa saja Mas Putra? Mengisi Oke, apa saja datanya tentang apa saja formulir yang Samen isi saat mengikuti lomba di kabupaten? nama, alamat, Ya. Nama, ada alamat, ada asal sekolah ya. nama ibu, nama ayah, Oh, ada nama ibu, nama ayah. Oke, jadi teman kita Mas Putra ada tanggal lahir. ada tanggal lahir. Kemarin baru saja mengikuti turnamen ya, lomba apa? Cup ya. Untuk lomba voli dan futsal, dan ternyata memang ada formulirnya. Nah, tapi apakah isiannya sudah benar? Kita pelajari hari ini. Nah, ini formulir harus diisi sesuai dengan data yang tepat dan benar. Dalam formulir perlu memperhatikan petunjuk pengisian. Jadi kadang formulir itu ada petunjuknya. Contohnya ini, pengisian formulir harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Oke, aturan penulisan huruf kapital. Ini huruf yang pada setiap kata, huruf yang pertama pada setiap kata ditulis besar. Saya ingin lihat penulisan nama di akun sampean. Muhammad Wildan, sudah benar ya, M-nya besar, W-nya besar. Kalau punya Mbak Naila, apakah sudah benar punyanya Mbak Naila? Yang mana? Yang kurang tepatnya di mana punyanya Mbak Naila itu? Naila N-nya harus Masri. besar. N-nya besar. Terus apa lagi yang besar selain N? M. Terus ada lagi yang seharusnya besar? L. Ya. Nailanya Mafli, berarti N-nya besar, M-nya besar, L-nya besar. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama kayak nama provinsi atau nama desa atau kecamatan atau kabupaten. Nah, ini Jawa Timur, J-nya besar, T-nya besar. Selain penulisan penggunaan huruf kapital, yang perlu diperhatikan lagi yaitu tentang tanda baca. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya ketua, titik 2, Januar Putra. Nah, ini penggunaan titik 2. Penggunaan koma, ini yang kadang masih bingung. Biasanya kalau sampai nulis surat itu kan atau di formulir bagian bawahnya ada seperti ini kan, ada nama tempatnya, kemudian tanggal. Jadi di sini diberikan tanda koma. Penggunaan tanda baca itu sepele, tapi kadang kita masih belum tepat dalam menuliskannya. Kemudian tanda hubung, ini ketika Samen harus menuliskan tanggal, bulan, tapi bulannya menggunakan angka. Oke, sekarang karena tidak ada pertanyaan, saya lagi yang bertanya. Mbak Naila, pilih salah satu Mbak Naila. Nomor 1. Nomor 1, kita buka nomor 1. Sudah tampak soalnya Mbak Naila? Tanda untuk mengisi alamat pada formulir. Tanda baca yang tepat untuk mengisi alamat pada formulir yang mana, Mbak Naila? D. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Alhamdulillah, sudah pinter mengerjakannya. Nanti setelah kegiatan Zoom ini, Samen akan mengisi formulir pada LKPD 2. Jadi tadi sudah tahu aturan-aturannya, tinggal prakteknya. Jadi silakan dipraktekkan. Nanti saya kirim LKPD-nya. Di situ ada contoh formulir kosong. Nanti silakan diisi formulirnya. Saya beri waktu. Jadi nanti setelah kegiatan ini, Samen akan mengerjakan LKPD. Kalau sudah selesai LKPD-nya, nanti Samen akan mengerjakan soal ini, soal yang ada di form ini, Google Form, seperti biasa. Setelah ini, silakan berdiskusi melalui grup WA. Saya buatkan grupnya, grup kelompok. Nanti diskusi untuk mengerjakan LKPD, diskusi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian kita akan ketemu lagi di Zoom lagi pukul 12
30. Saya akhiri dulu, sampai ketemu di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah seger-seger, sudah mandi. Sudah ya. Sudah dikerjakan, tadi sudah saya cek LKPD-nya. Terus juga yang di formnya sudah dikerjakan, pinter-pinter, hebat-hebat. Terus diskusinya tadi juga berjalan dengan baik, pinter-pinter. Nah, sekarang karena sudah selesai mengerjakan tugasnya, yuk kita simpulkan bersama-sama materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Mbak Meme, hari ini belajar apa saja Mbak Meme? Belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet, apa saja Mbak Meme sifat-sifat magnet? Magnet dapat menembus benda penghangatnya. Ya, selain sifat magnet, kita belajar apa lagi? Ya, mengisi formulir. Kalau Mas Mahadri, yang paling menarik bagi sampean untuk pembelajaran hari ini apa Mas Mahadri? Magnet sama magnet. Kenapa kok menarik belajar magnetnya? Apa yang membuat sampean tertarik? Semuanya, semuanya. Hampir semuanya saya kayak menarik gitu. Oh, hampir semuanya menarik. Memang senang belajarnya ya. Alhamdulillah. Kalau materi yang belum dipahami, Mas Rasya, adakah materi yang belum dipahami, Mas Rasya? Tidak, guys, sudah paham semua, guys. Tadi saya lihat di KPD-nya sudah benar, sudah bisa mengerjakan dengan baik. Jadi, insya Allah semuanya sudah paham. Kita sudah membuat kesimpulan, kita juga sudah merefleksi pembelajaran hari ini. Di rumah, silakan tetap menjaga kesehatannya. Silakan Mas Davin dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita keluar dari Zoom, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat semuanya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah hadir hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.